Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan kuliah secara daring. Salawat beserta salam mugia dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 manajemen 20G akan menyampaikan beberapa dari hasil tugas statistika ekonomi deskriptif yang dimana tugas ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti mata kuliah statistika ekonomi deskriptif yang dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Syifa Pramudita SST MKM pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Kami akan membahas mengenai data saham PT Arima Box periode Januari 2013 sampai Desember 2015. Dan di sini kami dari kelompok 2 kelas MN20G yang beranggotakan 10 orang, terdiri dari 1 adalah Fakhira, 2 saya sendiri Cahya Nurjana, 3 Denny Sadewa, 4 Dika Septiani, 5 Nuke Betarini, 6 Nur Aurelia, 7 Nurul Fadilah, 8 Rizky Wahyu, 9 Sujana, dan 10 Sumar Abdul Aziz. Adapun pembagian tugas dari masing-masing anggota yaitu 1 adalah Fakhira Mauludia membuat PPT slide 6-8 ditambah slide 16 pemateri, penyusun, dan editor. Kedua, Cahya Nurjana membuat PPT slide 12-14 dan pemateri. Ketiga, Denny Sadewa membuat PPT slide 24-27 dan pemateri. Keempat, Dika Septiani Dewi membuat PPT slide 18-19 dan pemateri. Kelima, Nuko Betarani membuat PPT slide 17 ditambah slide 20-21 pemateri, penyusun, dan editor. Keenam, Nur Aurelia Marta membuat PPT slide 28-30 dan pemateri. Ketujuh, Nurul Fadilah membuat PPT slide 22-23 dan pemateri. Kedelapan, Rizky Wahyu Pratama membuat PPT slide 31-35 dan pemateri. Kesembilan, Sujana membuat PPT slide 9-11 ditambah slide 15 dan pemateri. Kesepuluh, Sumar Abdullah Aziz membuat PPT slide 36-39 dan pemateri. Dari data saham PT Arima Box periode Januari 2013 sampai Desember 2015 akan kami bahas beberapa materi yang berkaitan dengan data saham tersebut, yakni mulai dari materi penyajian data dari data saham tersebut, kemudian ukuran pemusatan data dari data saham tersebut, kemudian ukuran penyebaran datanya, dan yang terakhir deret berkala dan peramalan dari data saham PT Arima Box tersebut. Berikut merupakan data saham PT Arima Box dari Januari 2013 sampai Desember 2015. Sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini, namun untuk materi penyajian data nanti, data tersebut akan diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini data masih berurutan sesuai dengan bulan dan tahun. Dan untuk materi selanjutnya mengenai penyajian data akan disampaikan oleh Teh Nurul Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nurul Fadilah akan melanjutkan penjelasan materi tentang penyajian data. Tujuan dari penyajian data adalah untuk memberikan informasi-informasi bagi keputusan pengambilan manajerial, di mana pada saat kita menyajikan data-data mentah yang dicontohkan, misalkan mengapa kita perlu menyajikan data, kita ingin melihat prospek saham-saham sebelumnya, melakukan investasi di pasar modal.
melihat informasi daftar harga, dan melihat jenis mobil yang paling banyak diminati. Nah, sekarang penjelasan dari materi tersebut. Dari materi tersebut, data yang kami ambil yaitu 36 data saham. Namanya proporsional. Nah, ini adalah langkah-langkah pengerjaannya. Yang paling pertama adalah yaitu yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan itu ada jumlah N. Jumlah N-nya yaitu 36 data. 36 itu dari mana? Yaitu dari jumlah saham tersebut. Kita lihat nama perusahaannya yaitu PT Arima Bok yang kita ambil dari periode Januari 2013 sampai dengan periode Desember 2015. Kemudian jumlah N-nya kan 35 dengan nilai tertinggi 1840 ya. Kemudian nilai terendahnya 910. Nah, bagaimana caranya? Tadi yang data sudah diperoleh diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu bisa memakai Excel ataupun manual. Nah, tersusunlah seperti ini. Bagaimana caranya? Ini ada berbagai macam warna. Dari mana ini warna itu? Nah, di sini ada jumlah N-nya 36. Kemudian jumlah rank-nya diketahui 1840 sampai 910. Jumlah kelasnya adalah 1 ditambah 3,22 log 36. Nah, kemudian jumlahnya 6,17. Bisa juga dibulatkan, biasanya lebih dari 5 itu berarti dibulatkannya ke atas. Kalau kurang dari 0,5 dibulatkannya ke bawah. Jadi kita dibulatkan 6 karena jumlahnya yaitu 6. Nah, kemudian dibuatkan interval kelasnya 910 sampai 1000,065. Kenapa bisa 1000,065? Karena 910 ditambah dengan 155. Dan kemudian ini dikatakan bahwa tidak boleh diulang datanya. Di sini kan 1000,065, maka di bawahnya ditambahkan 1, jadi 1000,066 dan seterusnya. Kemudian dari mana diperolehnya frekuensi absolut yang 10 ini? Nah, kita lihat di yang data sahamnya. Kan sudah ada yang diurutkan yang berwarna itu. Berarti dikatakan yang kategori data saham yang 190 sampai 1000,065 itu hanya sampai data yang bulan Mei di 2014, sehingga yang bulan April di 2014 itu tidak termasuk. Jadilah ini warnanya oranye semua untuk mempermudah nantinya. Selanjutnya kan 1,066 sampai 1,2021 di data yang berwarna kuning yang dari bulan April 2014 sampai dengan bulan Oktober 2015. Dan selanjutnya pun sama begitu, jadi sesuai jumlah data saham tersebut. Nah, jadi dijumlahkan semuanya dari 10 data, 18 data, 6, 1, dan 1 dijumlahkan menjadi 36 data. Distribusi frekuensi relatif. Definisinya, frekuensi relatif adalah frekuensi relatif setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi totalnya. Nomor 1. Terdapat interval 910 sampai dengan 1065. Terdapat frekuensinya 10, lalu frekuensi relatifnya terdapat 27%, sehingga menjadi keterangan
10/36 kali 100%. 10-nya di sini dari frekuensi, lalu per 36-nya ini dari jumlah data kelompok saham dikalikan dengan 100%. Yang kedua, terdapat interval 1066 sampai 1221, terdapat frekuensi 18 dan frekuensi relatif 50%, sehingga menjadi keterangan 18/36 kali 100%. Caranya sama aja seperti pada nomor 1, yaitu 18-nya dari frekuensi, lalu per 36-nya dari jumlah data kelompok saham dikalikan 100%. Yang ketiga ada interval 1222 sampai 1377, terdapat frekuensinya 6, lalu frekuensi relatif 17%, sehingga menjadi keterangan 6/36 kali 100%. Lalu nomor 4, terdapat interval 1378 sampai 1533, terdapat frekuensi 1 dan frekuensi relatifnya 3%, sehingga menjadi keterangan 1/36 kali 100%. Sama seperti nomor-nomor yang lain, 1 di sini terdapat dari frekuensi, lalu 36 terdapat dari jumlah data kelompok saham dan dikalikan 100%. Nomor 5, terdapat interval 1534 sampai 1689, terdapat frekuensi 0 dan frekuensi relatifnya 0%, sehingga menjadi keterangan 0 yang terdapat pada frekuensi per 36 yang terdapat pada jumlah data saham dikalikan 100%. Yang terakhir nomor 6, terdapat interval 1690 sampai 1845, terdapat frekuensinya 1 dan frekuensi relatifnya 3%, sehingga menjadi keterangan 1/36 kali 100%. Satunya di sini dari frekuensi tersebut, dan 36 ini terdapat dari jumlah data saham serta dikalikan 100%, sehingga menjadi 1/36 kali 100%. Selanjutnya itu ada nilai tengah kelas, yaitu nilai yang letaknya di tengah kelas. Intervalnya sama, merupakan dari data saham PT Rimabox sendiri. Nah, untuk memperoleh nilai tengah yaitu dengan cara menjumlahkan batas kelas bawah dengan batas kelas atas, lalu dibagi 2. Seperti di sini nilai tengah kelas kategori yang pertama yaitu ada 910 ditambah 1065. Kemudian dibagi 2 dan hasilnya 987,5 dan seterusnya. Yang kedua pun sama ya, batas kelas bawah dijumlahkan dengan batas kelas atas, lalu dibagi 2 sampai yang ke-6 pun sama caranya seperti itu. Nah, kemudian nilai tepi kelas. Nilai tepi kelas adalah nilai batas antara kelas yang memisahkan nilai antara kelas 1 dan kelas yang lainnya. Nah, nilai batas kelas itu bisa dengan cara yang seperti tadi, yang kan di sini ada satuan terkecil. Satuan terkecilnya yaitu 910. Nah, kan dinilai tepinya 909,5. Jadi kita ambil hanya 909 dikurang 910 dibagi 2. Dan yang keduanya pun sama, tetapi dinilai yang pertama yang 1,065 itu ditambahkan 1. Jadi jumlah yang kedua itu menjadi 1,066 dan seterusnya. Kemudian frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ada kurang dari dan ada lebih dari. Ada lagi nanti kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan.
kurang dari frekuensi ada kelas interval 910 sampai dengan 1,065. Frekuensinya kurang dari sama dengan yaitu 910 sampai dengan 1,065, yang 0 di atasnya dan di bawahnya yaitu 0 ditambah 10 sama dengan 10. Nah, kemudian frekuensi kurang dari sama dengan 1,066 sampai 1,221 berarti kurang darinya sama dengan tinggal ditambah 18 yaitu sama dengan 28 dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau frekuensi lebih besar? Sama dengan lebih besarnya berarti yang 18, 6, 1 sama 1 sama dengannya yaitu 10. Nah, berarti semuanya kemudian frekuensi lebih besar kalau yang 1,066-nya sampai 1,221-nya berarti tanpa yang 10 dan seterusnya. Ini adalah frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Untuk selanjutnya adalah grafik histogram dari data saham tersebut. Apa itu grafik histogram? Yakni grafik yang berbentuk balok di mana sumbu X ini adalah sebagai interval kelasnya dan sumbu Y sebagai frekuensi. Berikut gambar grafiknya. Untuk selanjutnya yakni grafik poligon dari data saham tersebut. Grafik poligon merupakan grafik yang berbentuk garis yang menghubungkan sumbu X dengan sumbu Y, di mana sumbu X di sini yakni adalah nilai tengah kelas dari data tersebut dan sumbu Y merupakan frekuensi dari data saham tersebut. Dan untuk grafik terakhir yakni yaitu kurva Ogip, yang dimana kurva Ogip di sini merupakan grafik yang berbentuk garis yang menghubungkan antara nilai tepi kelas dengan frekuensi menggunakan frekuensi kumulatif, di mana nanti di kurva Ogip tersebut ada frekuensi kumulatif plus dan ada frekuensi kumulatif minus. Dan berikut adalah gambar grafik ataupun kurva Ogip dari data saham PT Arima Box periode Januari 2013 sampai 2015. Saya Nuku Betarini akan melanjutkan penjelasan materi tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan itu ada 3. Yang pertama adalah rata-rata hitung atau disebut juga mean, merupakan jumlah nilai data dibagi dengan banyaknya data. Yang kedua median, lalu yang ketiga adalah modus. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi rata-rata. Sebelumnya kita sudah membuat interval, menghitung nilai tengah, dan jumlah frekuensi kita juga sudah menghitung untuk masing-masing interval, yang dimana total N-nya adalah 36. Rumus rata-rata hitung data berkelompok itu adalah sigma fx dibagi dengan N. Yang pertama, F1 dikali X1. Fi adalah frekuensi, Xi-nya adalah nilai tengah dari kelas interval nomor 1. Jadi untuk Fi Xi yang pertama yaitu 10 dikali 987,5 dapat 9875. Yang kedua 18 dikali 1143,5 dapat 20.583. Yang ketiga 6 dikali 1299,5 hasilnya 7.797. Lalu yang keempat karena dikali 1 maka hasilnya tetap sama yaitu 1455,5. Lalu yang kelima dikali 0 maka hasilnya 0. Yang keenam dikali 1 hasilnya 1767,5. Nah,
Sigma FI/XI itu artinya jumlah dari perkalian FI dikali XI. 9.875 ditambah 20.583 ditambah 7.797 ditambah 1.455,5 ditambah 0 ditambah 1.767,5 hasilnya 41.478. Lalu cara mencari rata-ratanya yaitu sigma FI/XI dibagi dengan N. N-nya adalah 36. Maka 41.478 dibagi 36 hasilnya 1.152,16. Nah, itu adalah nilai rata-ratanya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumar Abdul Aziz. Saya akan melanjutkan materi ukuran pemusatan data median. Fungsi dari median tersebut adalah untuk mengukur pemusatan data dalam teori statistik dan probabilitas. Median adalah nilai yang memisahkan separuh lebih tinggi dari separuh bawah sampel data populasi atau distribusi probabilitas. Nah, sekarang penjelasan dari materi tersebut. Median adalah nilai data yang berada di tengah setelah kita mengurutkan atau menyusun data dari ke yang terkecil sampai ke yang terbesar, atau data yang terbesar ke yang terkecil. Tentang panjang interval yang harus kita ketahui, awal-awal kita harus tahu cara menghitung frekuensi kumulatif sehingga kita bisa menentukan kelas median berada pada frekuensi kumulatif ini. Menentukan interval nomor 1 itu untuk frekuensi kumulatif ya cuma 10, yang kedua cuma 28. Padahal karena datanya ada ya kumulatif kurang darinya 10 pada kumulatif interval nomor 2 berarti 10 ditambah 18 28. Pada frekuensi kumulatif nomor 3 10 ditambah 18 ditambah 6 34. Kemudian selanjutnya 34 ditambah 1 sama dengan 35. Selanjutnya 35 ditambah 0 ya 35, dan 35 ditambah 1 36. Bagaimana menentukan kelas median pada frekuensi kumulatif ini? Berarti sampai data kelas interval nomor 1 itu cuma ya 10. Yang kedua cuma 28. Terus padahal kemudian itu karena datanya ada 36 yang kita miliki kebetulan genap. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau frekuensi tertinggi. Perhitungan modus data saham PT Arima Box. Berikut merupakan tabel interval kelas dan frekuensinya. Rumus modus yaitu MO merupakan besarnya modus sama dengan L, nilai tepi bawah tempat modus berada, ditambah D1, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, dibagi D1, ditambah D2, yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan nilai sesudahnya, dikali I. I merupakan panjang kelas interval. Pada tabel frekuensi, nilai tertingginya adalah 18. Dengan nilai interval 1,066 diambil 0,05 sama dengan 1,065,5. Dengan catatan, lebih terkecil nilai yaitu diambil 0,5. Itu merupakan pengurangannya. Selanjutnya, D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, yaitu 18 diambil 10 sama dengan 8. D2 sama dengan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi ke setelahnya, yaitu 18 diambil 6 sama dengan 12.
D1 ditambah D2 sama dengan 8 ditambah 12 sama dengan 20. MO sama dengan 1,065,5 ditambah 8 dibagi 8 ditambah 12 dikali 155. Jadi besarnya modus adalah MO sama dengan 1,127,5. Ukuran penyebaran data. Yang pertama ada rank. Rank terbagi menjadi dua, yaitu ada data tunggal dan data kelompok. Rumusnya adalah rank sama dengan tepi atas kelas terakhir dikurangi tepi atas kelas pertama. Contohnya seperti di tabel. Tepi atas kelas terakhir yaitu 1845 dikurangi tepi atas kelas pertama yaitu 910. Jadi ranknya sama dengan 935. Kemudian deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata. Untuk mencari simpangan rata-rata, kita terlebih dahulu mencari rata-ratanya. Rumusnya yaitu FI dikali jumlah FI dikali XI dibagi FI. Jumlah FI dikali XI yaitu 41.478 dibagi FI-nya 36. Hasilnya yaitu 1152,16. Hasil ini dinamakan dengan X bar. Oke, lalu kita mencari simpangannya. Rumus lebih mudahnya yaitu XI dikurangi X bar. Contohnya 978,5 dikurangi 1152,16, yaitu sama dengan 1646,6. Lalu kita mencari jumlah FI dalam kurung jumlah FI dalam kurung XI dikali X bar. Caranya yaitu FI, contoh ya, FI-nya 18 dikali XI dikali X bar 8,66. Hasilnya yaitu 155,8. Dan begitu seterusnya sampai ke bawah. Setelah itu kita dijumlahkan jumlah dari FI dalam kurung XI dikali X bar. Jumlahnya yaitu 3605,2 dibagi FI frekuensi sama dengan 100,14. Jadi simpangan rata-ratanya atau deviasi rata-ratanya yaitu 100,14. Selanjutnya yaitu varians. Menghitung varians sama seperti menghitung simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata. Rumus dari varians yaitu S kuadrat sama dengan sigma F. Sigma itu berarti dijumlahkan keseluruhannya. F
dalam kurung xi dikurangi x bar kuadrat dibagi n kurangi 1. Jumlah keseluruhan dari f dalam kurung xi min x bar kuadrat yaitu 837.415,2 dibagi 36 kurangi 1. Hasilnya yaitu 23,10. Jadi variansnya yaitu 23,10. Standar deviasi. Standar deviasi adalah nilai statistik yang digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu ke means atau rata-rata nilai sampel. Ini dihitung sebagai akar kuadrat dari varian dengan menentukan variasi antara setiap titik data relatif terhadap rata-rata. Cara penghitungannya yaitu X sama dengan sigma F kali X per N. X sama dengan 41,478 per 36. X sama dengan 1,152,17. Varian S pangkat 2 sama dengan sigma F buka kurung X min X tutup kurung pangkat 2 per N min 1. S pangkat 2 sama dengan 873,3919204 per 36 min 1 sama dengan 24,954,06. Standar deviasi S sama dengan akar kuadrat S pangkat 2. S sama dengan akar kuadrat 24,954,06 sama dengan 157,969. Kecondongan atau skewness. Kecondongan atau skewness adalah tingkat tidak simetrisan atau kejauhan simetri dari sebuah distribusi. SK sama dengan M min M 0 per S. SK sama dengan 1,152,16 min 1,127,5 per 157,969. SK sama dengan 0,016. SK sama dengan 3 buka kurung M min M 0 tutup kurung per S. SK sama dengan 3 buka kurung 1,152,16 min 1,079,2 tutup kurung per 157,969. SK sama dengan 0,046. Keruncingan atau kurtosis. Keruncingan atau kurtosis adalah ukuran mengenai tinggi rendahnya atau runcingnya suatu kurva. Keruncingan distribusi data adalah derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normalnya data. Bisa kalian lihat, ada 7 tabel di mana 7 tabel itu meliputi tentang interval, frekuensi, nilai tengah, frekuensi X min X, X min X pangkat 2, frekuensi X min X pangkat 2. Dan saya akan memberikan contoh, yaitu interval 910 min 1,065, frekuensinya 10, nilai tengah 987,5, frekuensi X 9,875, frekuensi X min X 1646, 666667, X min X pangkat 2, 2711511111, frekuensi X min X pangkat 2, 73522920506, dan seterusnya dengan jumlah frekuensi X 41,478, frekuensi X min X 3605,33333, X min X pangkat 2 873392, frekuensi X min X pangkat 2 1,6201 tambah 11. S sama dengan
157,968532. S4 sama dengan 622704968. F buka kurung X min X tutup kurung 4 sama dengan 1,6201 tambah 11 04 sama dengan 7,2269924. Metode semi rata-rata. Nah, di sini diketahui data close LKPR perusahaan Arima Box periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2015. Nah, karena data perusahaan PT Arima Box ini memiliki 36 data, di mana ada dari Januari 2013 sampai Desember 2015. Maka data ini bisa dibilang data genap ya. Nah, kemudian kita akan membagi menjadi dua kelompok. Jadi kelompok yang pertama yaitu ada dari Januari 2013 sampai dengan Juni 2014, dan kelompok yang kedua dari bulan Juli 2014 sampai dengan Desember 2015. Nah, setelah dibagi menjadi dua kelompok, karena dari 36 data dibagi menjadi dua kelompok, maka masing-masing menjadi 18. Dan di kelompok pertama kami akan mengambil pertengahannya yaitu pada bulan September tahun 2013. Sebenarnya bisa juga jika ingin di bulan Oktober 2013. Nah, di kelompok kedua pun sama di pertengahan yaitu pada bulan Maret 2015. Atau juga bisa di bulan April 2015. Setelah menentukan tahun dasar, kita lanjut mencari rata-rata ya. Nah, rata-rata dari kelompok pertama berarti dari 1030 sampai 960 itu dijumlahkan. Kemudian dibagi jumlah data tersebut, berarti dari Januari 2013 sampai dengan Juni 2014 itu ada 18 data dan hasilnya adalah 1152,75. Nah, itu rata-rata hasil dari yang kelompok pertama. Nah, kemudian kita akan mencari data kelompok yang kedua. Sama saja ya caranya, berarti di sini dari 1100 sampai dengan 1285 itu dijumlahkan kembali dan kemudian dikalikan 18 karena jumlah dari bulan Juli 2014 sampai dengan Desember 2015 itu ada 18 data. Nah, hasilnya itu yaitu ada 1136,38. Nah, untuk K1 tahun dasarnya 2013. Kemudian untuk menentukan tahun sebelumnya itu berarti min ya. Nah, semakin jauh semakin bertambah jumlahnya. Nah, min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya ke atas semakin bertambah. Nah, jika yang setelahnya itu positif, nah nilai misalkan positif aja, positif 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, nilai tahun dasar ini untuk memudahkan meramalkan nantinya. Jika di 2016 menggunakan tahun dasar 2013, maka dia posisinya ada di tahun ke-28. Sedangkan jika menggunakan tahun dasar 2014, dia akan berada pada posisi ke-10. Nah, kemudian kita hitung B-nya. Adalah rata-rata K2 dikurangi rata-rata K1, kemudian dibagi tahun dasar 2013 dikurang tahun dasar 2014. Nah, hasilnya yaitu di sini ada min 16,4. Karena kita memiliki persamaan Y aksen A plus BX, nah apabila kita menggunakan tahun dasar 2013, maka gunakanlah rata-rata K1. Untuk B-nya sama ya, berarti hasil yang tadi yaitu min 16,4. X-nya nanti adalah tahun yang akan diramalkan. Nah, kita lanjut ke peramalan. Kita ingin tahu berapa jumlah data saham PT Arima Box pada tahun 2016 apabila kita menggunakan tahun dasar 2013. Nah, maka X-nya yaitu 28 ya, karena ia berada di tahun ke-28. Maka Y aksennya adalah 1152,78 ditambah dengan B yaitu min 16,4X. Nah, Y aksen 1152,78 ditambah min 16,4 dikali 28 ya, karena X-nya 28. Y aksen 1152,78 ditambah min 16,4 dikalikan dengan 28 yaitu hasilnya min 459,2 ya.
Nah, kemudian Y aksen ditambah min 459,2 itu hasilnya 693,58. Nah, jadi diramalkan saat bulan Januari 2016 jumlah data saham PT Arima Box sebanyak 693,58 juta. Nah, bagaimana jika ingin meramalkan data saham pada tahun 2016 di tahun dasar 2014? Maka sama saja, hanya X-nya diganti ya, berarti jadi ke 10 karena berada pada urutan ke-10 pada tahun dasar 2014. Maka Y aksen 1136,38 ditambah min 16,4X. Y aksen 1136,38 ditambah min 16 dikalikan dahulu 10, maka hasilnya yaitu min 164. Nah, Y aksen 1136,38 ditambah min 164, maka Y aksen hasilnya itu 972,38. Nah, jadi diramalkan atau diperkirakan pada saat sebelum tahun 2016 jumlah saham PT Arima Box sebanyak 972,38 juta data. Nah, selanjutnya metode kuadrat terkecil. Di metode kuadrat terkecil kan ada dua data. Ada data ganjil dan ada data genap. Data itu sesuai jumlah data tersebut. Yang saya akan jelaskan yaitu data genap. Bila datanya genap, kita tidak akan menemukan tahun yang ada di tengah-tengah data tersebut, tetapi menggunakan nilai 0. Nah, di data yang saya jelaskan ada 36 data, maka kita bagi 2 saja. Berarti dari Januari 2013 sampai Juni 2014, dari Juli 2014 sampai Desember 2015. Nah, kemudian pakailah plus dan minus. Dari kelompok yang atas pakai minus, kelompok yang bawah pakai plus. Nah, di bulan Juni 2014 itu min 0,5 dan di bulan Juli 2014 plus 0,5. Mengapa kita tidak memakai 1,5? Karena 1 plus 1 selisihnya kan jadi 2. Di kuadrat terkecil tidak ada yang memakai metode 0 yang jumlahnya datanya 0. Jumlah dari nilai A itu diambil dari jumlah dari data saham yang kami ambil, yaitu jumlahnya 41.205 dibagi banyaknya data, yaitu 36 data, berarti jadi 1144,58. Nah, dibulatkan menjadi 1144,6. Nilai B-nya jumlah dari nilai X dikali Y, jadi 10,127 dibagi nilai X kuadrat menjadi min 2668,2. Nah, jadi persamaan trennya adalah 1144,6 ditambah min 2668,2 X. Kemudian kuadratis. Dan inilah contoh dari data genap. Pertama-tama kita tentukan bulan dasarnya. Nah, karena datanya genap, maka menemukan bulan dasarnya dengan cara dibagi 2 dan tentukan tengahnya. Dan ini karena genap menggunakan notasinya 0,5. Dan setelah itu kode X bulannya itu kalau sebelum bulan dasar minus, kalau sesudah positif. Cara menghitung X dikali Y yaitu dengan cara X dikali Y. X-nya adalah min 17,5 dan Y-nya adalah 1030. Dan hasilnya pun adalah min 18.025. Dan lakukan cara yang sama seterusnya. Dan hasil dari jumlah X dikali Y keseluruhannya adalah 157,779,425.
Kemudian X kuadrat. Yang ini min 17,5 menjadi 306,25. Lalu min 16,25 jadi 272,25. Dan lakukan hingga positif 17,5 jadi 306,25. Dan hasil keseluruhannya adalah 3885. Lalu cara mencari X kuadrat dikali Y yaitu dengan cara X kuadrat dikali Y. X kuadratnya adalah 306,25 dan Y-nya adalah 1035. Dan lakukan hingga akhir. Dan jumlah keseluruhannya X kuadrat dikali Y adalah 4,314,947,03. Lalu X pangkat 4. Yang ini 306,25 menjadi 93,789,625. Lalu 272,25 jadi 74,120,625. Dan lakukan cara ini hingga akhir. Dan hasil keseluruhan X pangkat 4 adalah 753,884,25. Kemudian cara perhitungan metode kuadratis. Yang A adalah sigma Y dikali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat Y dikali sigma X kuadrat dibagi N sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat pangkat 2. Dan sigma Y-nya adalah 41.205 dikali sigma pangkat 4-nya adalah 753,884,25 dikurangi sigma X kuadrat Y yaitu 4,314,947,03 dikali sigma X kuadratnya yaitu 3.885. Lalu dibagi N-nya yaitu 36 dikali sigma X pangkat 4-nya yaitu 753,884,25 dikurangi sigma X 2 pangkat 2 yaitu 3.885. Dan hasilnya adalah 14,300,231,3097 dibagi 12,46,608 dan hasilnya adalah 1187,7. Lalu sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sigma XY-nya adalah 157,779,425 dan sigma X kuadratnya yaitu 3.885 dan hasilnya adalah 40,612,46. Dan yang C, N dikali sigma X kuadrat Y dikurangi sigma X kuadrat dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat pangkat 2. N-nya yaitu 36 dikali sigma X kuadrat Y yaitu 4,314,947,3 dikurangi sigma X kuadrat yaitu 3.885 lalu dikali sigma Y yaitu
41,205. Lalu dibagi N yaitu 36 dikali sigma X pangkat 4-nya yaitu 753,884,25 dikurangi sigma X kuadrat pangkat 2 yaitu 3885, dan hasilnya adalah min 4,743,332 dibagi 12,46,608, dan hasilnya adalah min 0,393,74. Oke, di sini saya akan coba menjelaskan tentang metode eksponensial. Metode peramalan eksponensial atau bisa disebut penghalusan eksponensial dalam kurung penghalusan bertingkat. Ini banyak digunakan untuk meramalkan permintaan barang demand yang perubahannya sangat cepat. Bisa juga peramalan dengan menggunakan moving average atau rata-rata bergerak. Oke, langsung saja. Penjelasan metode eksponensial terdiri dari 36 data saham yang diambil dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Oke, lanjut. Di sini ada Y 1,030 dan seterusnya, X min 17,5 dan seterusnya, ln Y 6,93 dan seterusnya, X kuadrat 306,25 dan seterusnya, X ln Y min 121.275 dan seterusnya. Oke, langsung saja. Di sini penjelasan X ln-nya sekarang 121.275 itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari X min 17,5 dikali 6,93, hasilnya akan min 121.275. Nah, kemudian dijumlahkan yang hasilnya X dan Y itu menjadi semuanya 538.510,28. Antilennya sigma ln Y dibagi N. Nah, 266,94 itu dari hasil X ln Y nya ya. Terus dibagi N nya itu berarti 36. Di sini antilennya 7.415 sama dengan 8.911. B juga yang bawah kan ada poinnya, kan ada A sama B, berarti yang B nya juga bisa seperti itu juga, sehingga persamaan eksponensialnya seperti itu adalah Y aksen A dikali 1 plus B pangkat X, maka hasilnya akan seperti yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, baik, terima kasih. A. Metode semi rata-rata. Rumusnya Y aksen sama dengan 693,58 ditambah 972,38 pangkat X. Di sini kita mencari Y aksennya yaitu dengan cara rumus 693,58 ditambah 972,38 dikali dengan X-nya. X yang Y pertama yaitu min 17,5, berarti 69,58 ditambah 972,38
dikali min 17,5 dan akan menjadi hasil min 16.323,07. Lalu di sini mencari y min y aksennya, yaitu dengan y diambil y aksen. Y-nya di sini yaitu 1030 diambil min 16,323,07 menghasilkan 16,324,1. Lalu di sini 16,324,1 dipangkat 2-kan sehingga menghasilkan y min y aksen kuadrat, yaitu 264,476,241 dan juga ke bawahnya seterusnya. Nah, selanjutnya metode kuadrat terkecil. Di metode kuadrat terkecil kan ada dua data. Ada data ganjil dan ada data genap. Data itu sesuai jumlah data tersebut. Yang saya akan jelaskan yaitu data genap. Bila datanya genap, kita tidak akan menemukan tahun yang ada di tengah-tengah data tersebut, tetapi menggunakan nilai 0. Nah, di data yang saya jelaskan ada 36 data, maka kita bagi 2 saja. Berarti dari Januari 2013 sampai Juni 2014, dari Juli 2014 sampai Desember 2015. Nah, kemudian pakailah plus dan minus. Dari kelompok yang atas pakai minus, kelompok yang bawah pakai plus. Nah, di bulan Juni 2014 itu min 0,5 dan di bulan Juli 2014 plus 0,5. Mengapa kita tidak memakai 1,5? Karena 1 plus 1 selisihnya kan jadi 2. Di kuadrat terkecil tidak ada yang memakai metode 0 yang jumlahnya datanya 0. Jumlah dari nilai A itu diambil dari jumlah dari data saham yang kami ambil, yaitu jumlahnya 41.205 dibagi banyaknya data, yaitu 36 data, berarti jadi 1144,58. Nah, dibulatkan menjadi 1144,6. Nilai B-nya jumlah dari nilai X dikali Y, jadi 10,127 dibagi nilai X kuadrat menjadi min 2668,2. Nah, jadi persamaan trennya adalah 1144,6 ditambah min 2668,2 X. Metode kuadratis. Y aksen sama dengan 1187,07 ditambah 40.612,464 diambil 0,39374 X kuadrat. Di sini cara mencari Y aksen yaitu dengan rumus 1187,07 ditambah 40.612,464 ambil 0,39374 dikali di sini kita lihat di nilai X-nya min 17,5. Berarti dikali min 17,5 mendapatkan hasilnya yaitu 2018,37. Lalu di sini mencari Y min Y aksennya, yaitu dilihat dari nilai Y. Di sini nilainya 1030 diambil nilai Y aksennya 2018,37. 1030 diambil 2018,37
mendapatkan hasil min 2,17,38. Lalu di sini mencari y min y aksen kuadratnya. Di sini lihat dari y min y aksennya, itu kan hasilnya min 2017,38. Jadi min 2017,38 dikuadratkan dan akan menghasilkan nilai menjadi 4069,66. Oke, baik, di sini saya akan coba menjelaskan metode eksponensial dengan cara yang sama seperti metode kuadratis. Eksponensial pun ya seperti ini. Kita lihat eksponensial itu sampai puluhan ribu. Sigma y min y aksen 2 kuadratnya sampai puluhan ribu. 75.502.466. Menentukan metode yang terbaik. Metode yang terbaik yaitu metode yang memiliki nilai sigma buka kurung y min y pangkat 1 tutup kurung pangkat 2 terkecil. Ada dua tabel yang berisikan tentang metode tren dan nilai sigma. Metode semi rata-rata nilai sigmanya yaitu 4,741,99873136. Metode kuadrat terkecil nilai sigmanya yaitu 20,480,92162224. Metode kuadratis nilai sigmanya yaitu 81,851,091. Metode eksponensial nilai sigmanya yaitu 75,502,466. Selanjutnya, indeks musim menggunakan rata-rata dengan tren. Rumus indeks musim menggunakan rata-rata dengan tren yaitu IM atau indeks musim sama dengan nilai data asli dibagi nilai tren dikali 100. Contohnya seperti di tabel. Persamaan tren. Y aksen sama dengan A plus BX. Di sini A-nya yaitu sigma Y per N sama dengan 41.205 per 36 menghasilkan 1144,58. Lalu di sini B-nya sigma YX per sigma X kuadrat sama dengan sigma YX-nya min 10,127,5 per sigma X kuadratnya 3885 menghasilkan hasil yaitu min 2,61. Jadi persamaan tren Y aksen sama dengan A plus BX sama dengan 1144,58 ditambah min 2,61X. Perhitungan indeks musim menggunakan metode rata-rata dengan tren nilai data asli atau nilai data tren kali 100. Jadi berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode rata-rata dengan tren, indeks musim rendah pada bulan November dan bulan Desember 2013. Kesimpulan, yang A, metode tren yang paling sesuai adalah metode semi rata-rata karena memiliki sigma Y dikurangi Y pangkat 2 terkecil. Yang B, persamaan tren Y aksen sama dengan 693,58 ditambah 972,38X. Yang C, jadi berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode rata-rata dengan indeks musim rendah pada bulan November dan bulan Desember 2013 dan berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode rata-rata dengan tren indeks musim tinggi pada bulan Mei 2013. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi, dalam pembahasan materi terdapat kata-kata yang kurang berkenan dan masih banyak kesalahan. Akhirul kalam,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.